Kastil kebaikan di hati Putri Lili yang penuh rasa syukur. Dahulu kala, di sebuah kastil yang besar, hiduplah seorang putri yang baik hati bernama Lili. Dia memiliki hati yang penuh dengan kebaikan dan cinta. Pada suatu pagi yang cerah, Putri Lili berjalan-jalan di taman kerajaan. Dia melihat bunga-bunga yang indah, kupu-kupu yang berwarna-warni, dan kicauan burung. "Oh, betapa indahnya," katanya sambil tersenyum. Bagian favorit Lili di taman itu adalah sebuah pohon yang istimewa. Pohon itu memiliki daun berkilau yang berkilau seperti berlian. Setiap hari, Lili mengunjungi pohon itu dan berkata, "Terima kasih karena pohon itu sangat cantik." Suatu hari, seekor burung kecil bernama Benny berbicara dengan Lili. "Putri, kamu selalu baik pada kami dan pohon ini. Kami ingin memberimu hadiah," hicau Benny. Lili terkejut. "Oh, kalian tidak perlu memberiku hadiah. Persahabatan kalian adalah hadiah terbaik," katanya. Tapi Benny bersikeras, dan burung-burung, kupu-kupu, dan bunga-bunga pun berkumpul untuk membantu. Mereka membuat mahkota yang indah dengan daun-daun yang berkilau dari pohon yang istimewa itu. Ketika Lili melihat mahkota itu, matanya berbinar-binar penuh sukacita. "Terima kasih, teman-teman. Aku sangat menyukainya," katanya. Hatinya penuh dengan rasa syukur. Sejak hari itu, Putri Lili mengenakan mahkota itu dengan bangga. Dia terus menunjukkan kebaikan kepada semua orang di kerajaan, dan hatinya yang penuh syukur semakin bersinar. Maka, di kastil kebaikan, hati Putri Lili tetap penuh dengan kebaikan dan rasa syukur, membuat kerajaan menjadi tempat yang bahagia dan indah untuk ditinggali. Tamat. Bintang yang bersyukur. Suatu ketika, di langit yang besar dan berkelap-kelip, Twinkle memiliki cahaya keemasan yang berkilau yang membuatnya istimewa. Namun, Twinkle tidak terlalu bahagia. Ia merasa kesepian dan sedih. Suatu malam, bulan yang ramah bernama Luna melihat Twinkle yang tampak sedih. Luna berkata, "Halo, bintang kecil. Mengapa kamu terlihat sangat sedih?" Twinkle menjawab, "Aku tidak merasa bahagia karena aku sendirian. Sepertinya tidak ada yang memperhatikanku." Luna tersenyum lembut dan berkata, "Jangan sedih, Twinkle. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi Tuhan membuatmu bersinar terang karena suatu alasan. Cahayamu membawa sukacita ke bumi dan membuat malam menjadi indah." Twinkle tampak terkejut. "Benarkah? Aku tidak tahu itu." Luna mengangguk. "Ya, Twinkle, setiap kali kamu berkelap-kelip, kamu mengingatkan orang-orang tentang hal-hal indah yang telah diciptakan Tuhan. Tapi, penting juga untuk menghargai keindahan di sekitar kita. Lihatlah planet-planet dan galaksi-galaksi yang telah Allah letakkan di langit." Twinkle melihat ke sekelilingnya dan melihat bintang-bintang lain, planet-planet, dan galaksi-galaksi yang berwarna-warni. Ia menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari ciptaan yang luar biasa. Sejak hari itu, Twinkle mulai merasa bersyukur atas cahayanya yang berkilau dan teman-teman di sekelilingnya. Ia mengerti bahwa meskipun kecil, ia bisa membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Twinkle mulai bersinar lebih terang lagi. Orang-orang di bumi melihat ke atas dan mengagumi cahaya keemasannya. Twinkle merasa hangat dan gembira di dalam hatinya, mengetahui bahwa cahayanya adalah bagian yang luar biasa dari ciptaan Tuhan. Maka, Twinkle, si bintang yang bersyukur, belajar bahwa bahkan cahaya terkecil pun bisa membuat dunia bersinar. Bintang itu menghargai tempatnya di langit dan kebahagiaan yang dibawanya kepada orang lain, semua karena keajaiban Tuhan yang luar biasa. Dan setiap malam, Twinkle berkelap-kelip penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas pelajaran yang telah dipelajarinya.
Dan mereka semua hidup dan bersinar bahagia selamanya, menghargai keajaiban Tuhan. Senyum Sunny si bunga matahari menebarkan kebahagiaan kemana-mana. Alkisah, di sebuah taman yang penuh warna, ada sebuah bunga matahari bernama Sunny. Sunny sangat istimewa karena dia memiliki senyum paling cerah dan paling bahagia di antara semua bunga. Setiap pagi, saat matahari mengintip di balik bukit, Sunny akan meregangkan kelopaknya dan menunjukkan senyumnya yang lebar dan cerah. Bunga-bunga lain akan membalas senyumnya, merasa hangat dan bahagia. Sunny senang melihat semua orang bahagia. Dia ingin membuat teman-temannya merasa senang juga. Jadi, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Ia meminta bantuan temannya, Benny si kupu-kupu. Benny, katanya sambil tersenyum, bisakah kamu membantuku menyebarkan kebahagiaan ke seluruh penjuru taman? Benny dengan senang hati menyetujuinya. Dia terbang mengelilingi taman dan memberitahu semua orang, Sunny si bunga matahari menyebarkan kebahagiaan hari ini. Datang dan lihatlah. Bunga-bunga, burung-burung, dan bahkan serangga-serangga kecil berkumpul di sekitar Sunny. Dia tersenyum dengan senyumnya yang paling lebar, dan sesuatu yang ajaib terjadi. Senyumnya bersinar lebih terang, dan perasaan hangat dan bahagia memenuhi udara. Satu persatu, bunga-bunga mulai tersenyum juga. Burung-burung berkicau riang, dan serangga-serangga menari-nari dengan gembira, seakan-akan seluruh taman menjadi tempat yang penuh tawa dan sukacita. Sejak hari itu, setiap kali ada orang yang merasa sedih, mereka akan datang kepada Sunny. Dia akan tersenyum dengan senyumnya yang cerah, dan kesedihan mereka akan mencair. Senyumnya seperti sihir, menyebarkan kebahagiaan di mana-mana. Maka, di taman yang penuh warna, senyum Sunny si bunga matahari mengingatkan semua orang bahwa senyuman sederhana dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih cerah dan bahagia. Tamat. Awan yang penasaran belajar dengan mengajukan pertanyaan. Suatu ketika, ada awan lembut bernama Curious. Curious senang melayang tinggi di langit dan melihat dunia di bawahnya. Suatu hari, Curious melihat sebuah gunung besar yang diselimuti salju. Mengapa gunung itu berwarna putih? Tanya Curious. Kemudian, Curious melihat sebuah sungai yang mengalir melalui lembah. Mengapa sungai itu bergerak? Curious bertanya. Curious tidak tahu jawabannya. Tapi bukannya merasa sedih, Curious justru merasa bersemangat. Aku akan bertanya pada matahari, pikir Curious. Matahari tersenyum dan berkata, gunung berwarna putih karena salju, dan sungai bergerak untuk mencapai laut. Dizzy, maukah kamu membantu kami mencari lebih banyak air? Tanya Benny. Curious senang dengan jawabannya. Si penasaran sangat senang dengan jawabannya. Sekarang, setiap kali Curious melihat sesuatu yang baru, Curious akan bertanya dan mempelajari semua tentang dunia yang indah di bawahnya. Jadi, si awan penasaran belajar bahwa mengajukan pertanyaan akan membawa banyak jawaban yang menyenangkan. Tamat. Kata-kata ajaib Farhan Kekuatan mengatakan tolong. Perkenalkan Farhan, seorang anak kecil dengan hati yang besar.
Di suatu pagi yang cerah, Farhan melihat ayahnya sedang membaca buku. Ayah, Katanya, bolehkah aku mendengarkan sebuah cerita? ayah tersenyum dan berkata, Tentu saja, Farhan. Tapi apa kata ajaibnya? Farhan berpikir sejenak dan kemudian teringat. Tolong, Katanya sambil tersenyum ceria. Tentu saja. Jawab ayah, dan ia mulai membacakan sebuah cerita yang indah. Ketika Farhan mendengarkan, ia menyadari bahwa kata tolong itu istimewa. Hal itu membuat segalanya menjadi lebih baik dan hatinya lebih bahagia. Kemudian, Farhan ingin membangun menara tinggi dengan balok-balok bangunannya. Dia membutuhkan bantuan dari ayah untuk membuatnya kokoh. ayah, Tanya Farhan. bisakah ayah membantuku membuat menara? Ayah tampak senang dan berkata, Tentu saja, Farhan. Tapi apa kata ajaibnya? Farhan tahu jawabannya sekarang. Tolong, Katanya dengan penuh semangat. Ayah membantunya membangun menara tertinggi yang pernah ada. Farhan belajar bahwa kata tolong adalah sebuah kode rahasia yang bisa membuat orang lain tersenyum. Sejak hari itu, Farhan menggunakan kata ajaibnya setiap kali dia membutuhkan sesuatu. Dan hari-harinya menjadi lebih menyenangkan, penuh dengan cinta dan kekuatan kebaikan. Tamat.